Hai teman-teman semua, kembali lagi di dunia Japanese ID. Pada video kali ini, kita akan bahas 30 soal TWK yang paling sering diujikan di setiap tes CPNS. Di tahun sebelumnya, berdasarkan FR atau Field Record yang sudah ujian tes CPNS di tahun anggaran 2019 dan 2020, soal ini banyak yang keluar. Jadi, teman-teman harus simak video ini sampai akhir supaya teman-teman semakin mahir di TWK. Jangan sampai nanti teman-teman gagal di TWK. Oke, seperti biasa, berikut langkah-langkah mengikuti video ini ataupun metode dari penyampaian video ini. Yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 30 soal, sudah sesuai dengan jumlah soal yang akan diujikan di SKD CPNS yang sudah saya rangkum dari berbagai topik. Yang kedua, saya akan membacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan videonya di-pause atau dihentikan. Yang keempat, untuk teman-teman yang ingin menghitung skor TWK-nya, silahkan dicatat jumlah soal yang benar, setiap poin yang benar dikali 5 poin dan salah 0 poin. Yang perlu diketahui, nanti apabila video ini terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa menggunakan fitur mempercepat atau memperlambat video di fitur pengaturan daripada YouTube. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama dari soal TWK SKD CPNS. Soal nomor 1. Dalam sistem pemerintahan negara RI, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan A. DPR dan KPK, B. MPR, C. DPR, D. Presiden dan Wakil Presiden, E. Presiden. Jawaban yang paling benar adalah MPR, yaitu pilihan option B. Kenapa B? Pembahasannya, kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen atau perubahan diatur pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan demikian, sesungguhnya kedaulatan tertinggi berada di tangan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal berikut ini, kecuali A. Fanatik golongan, B. Ekstremisme, C. Gauvinisme, D. Sukuisme, E. Patriotisme. Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu patriotisme. Pembahasannya, dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal antara lain A. Fanatik golongan, yaitu sikap eksklusif ekstrem terhadap golongan tertentu. Ekstremisme, yaitu sikap merasa dirinya paling benar, baik, sempurna, sehingga kecenderungan menjatuhkan orang lain. Gauvinisme, yaitu suatu sikap atau paham yang menganggap negaranya yang paling baik sehingga menganggap rendah agama lain. Sukuisme, yaitu sikap yang menganggap sukunya yang paling benar. Sedangkan sifat patriotisme atau cinta terhadap tanah air hendaknya ditumbuh kembangkan sejak dini. Oke, itu untuk soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3. Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945,
Setiap warga negara memiliki hak kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan yang dimiliki haruslah kebebasan yang A. Sesuai dengan keinginan pemerintah, B. Sesuai dengan hati nurani, C. Dapat dirujuk kepada hukum, D. Menghargai hak-hak orang lain, E. Sesuai dengan kehendak masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D, yaitu menghargai hak-hak orang lain. Pembahasannya, Pasal 28 UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan yang dimiliki haruslah kebebasan yang menghargai hak-hak orang lain. Kita lanjut ke soal nomor 4. Maksud dari pemerintah oleh rakyat pada negara demokrasi adalah A. Pemerintahan yang berjalan mendapatkan pengakuan dari rakyatnya. B. Pemerintahan dalam menjalankan pemerintah berdasarkan atas nama rakyat. C. Pemerintahan yang dijalankan untuk kepentingan rakyat. D. Pemerintahan mendapat legitimasi rakyat untuk menjalankan roda pemerintah. E. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyat. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu pemerintah dalam menjalankan pemerintah berdasarkan atas nama rakyat. Pembahasannya, pemerintah oleh rakyat adalah pemerintah melakukan tugasnya atas nama rakyat, bukan golongan tertentu, sehingga harus sesuai dengan kehendak rakyat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu unsur negara demokratis adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, yaitu A. Badan peradilan tidak dipengaruhi oleh campur tangan kekuasaan manapun. B. Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. C. Warga negara dapat ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. D. Hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi sehingga semua warga negara tunduk kepada hukum. E. Warga negara berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Badan peradilan tidak dipengaruhi oleh campur tangan kekuasaan manapun. Pembahasannya, badan peradilan tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun saat menjalankan tugasnya. Hal ini juga karena Indonesia menganut sistem trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan menjadi 3, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya tidak dapat saling mencampuri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Keanekaragaman yang ada di Indonesia harus tetap menjadi satu kesatuan. Hal ini sesuai dengan Pancasila pada sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C ketiga. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia mengandung arti bahwa segala perbedaan yang ada di Indonesia tetap merupakan kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahu disingkat dengan NKRI. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pada hari terakhir sidang BPUPKI yang pertama, Dr. Rajiman Yudoningrat membentuk panitia kecil atau panitia 8 yang diketuai oleh A. Ahmad Sobarjo, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. H. Agus Salim,
E. Dr. Andus Muhammad Hatta. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yaitu Insinyur Soekarno. Panitia 8 bertugas untuk memeriksa semua usulan lisan dan tertulis mengenai calon dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Panitia ini bekerja ketika BPUPKI sedang reses. Panitia 8 diketuai oleh Insinyur Soekarno. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno mengemukakan prinsip untuk dijadikan dasar negara Indonesia adalah A. Kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat. B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan. C. Ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. E. Sosionasionalisme, kerakyatan, dan ketuhanan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengajukan usulan calon dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Insinyur Soekarno juga mengemukakan bahwa kelima prinsip calon dasar negara bisa diperas lagi menjadi trisila, yaitu A. Ketuhanan, kerakyatan, keadilan. B. Sosionasionalisme, sosio-kerakyatan, sosio-ketuhanan. C. Keadilan, persatuan, kerakyatan. D. Sosio-keadilan, permusyawaratan, sosio-ketuhanan. E. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Trisila yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Indonesia yang menganut ideologi Pancasila dalam hubungan warga negara dengan negara adalah A. Lebih utama negara, B. Lebih utama warga negara, C. Seimbang, D. Menggantikan. E. Salah satu ada yang diutamakan tergantung kondisi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Seimbang. Kedudukan seimbang maksudnya adalah kepentingan negara maupun kepentingan warga negara sama-sama dipentingkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Bergotong royong dan menjaga kerukunan hidup di dalam masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Praktis, D. Dinamis, E. Efisien. Jawaban yang paling tepat adalah ya, praktis, C. Pembahasan. Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa nilai dasar masih hidup di tengah masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12.
Yang bukan termasuk ciri-ciri ideologi tertutup adalah A. Merupakan cita-cita sekelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. B. Atas nama ideologi dibenarkan adanya pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. C. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri atas tuntutan nyata dan keras yang diajukan dengan mutlak. D. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, tetapi hasil musyawarah dari masyarakat. E. Menolak adanya pengaruh yang datang dari luar dan menolak perubahan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, tetapi hasil musyawarah dari masyarakat. Musyawarah merupakan salah satu ciri ideologi terbuka, karena dengan adanya musyawarah menandakan ideologi tersebut mau menerima masukan untuk memperbaiki lagi serta agar tidak tertinggal zaman, tentunya tanpa mengubah nilai pokok yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Pada saat UUDS diberlakukan, pelaksanaan sistem permusyawaratan yang mana dijelaskan di Pancasila, sila keempat dilakukan dengan cara A. Musyawarah mufakat, B. Voting, C. Penunjukan, D. Penetapan, E. Mengikuti penguasa. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Voting. Saat UUDS diberlakukan, dasar negara yang digunakan tetap Pancasila. Namun, dalam pelaksanaan sila keempat dilakukan dengan voting, bukan musyawarah mufakat. Voting merupakan pengambilan suara terbanyak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Yang menjadi alasan yuridis pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena A. Pembukaan UUD 1945 tetap melekat erat dengan terbentuknya negara. B. Pembukaan adalah pokok kaidah negara yang fundamental. C. Proklamasi merupakan kehendak Tuhan. D. Berhubungan dengan nasib warga negara. E. Jika diubah, akan mengubah nilai dasar yang ada di dalamnya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Pembukaan UUD 1945 tetap mereka erat dengan terbentuknya negara. Pembukaan UUD 1945 mengandung makna yang dalam bagi terbentuknya negara Indonesia. Di dalamnya terdapat perjuangan negara Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan serta cita-cita bangsa Indonesia yang harus dicapai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Di dalam UUD 1945 ada bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah A. Pasal UUD, B. Bentuk negara, C. Agen sidang MPR, D. Pelaksanaan pemerintah, E. Peraturan Presiden. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B, yaitu bentuk negara. Pasal 37 ayat 5 menjelaskan bahwa ada kekhususan yang tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu bentuk negara Indonesia. Jadi, bentuk negara Indonesia itu tidak boleh diubah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Yang mempunyai kewenangan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain adalah A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Komisi Yudisial. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Presiden.
Pada pasal 15 UUD 1945 menjelaskan bahwa Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Pasal ini telah mengalami perubahan pada amandemen pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Pengaturan mengenai hak asasi manusia atau HAM pada UUD 1945 terletak pada bab A. 15, B. 16, C. 20, D. 12, E. 5. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. 20. Bab 20 UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Bab ini merupakan hasil amandemen kedua. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut A. Ideologi bangsa, B. Dasar negara, C. Nilai dan instrumen bangsa, D. Wawasan Nusantara, E. Falsafah bangsa. Jawaban yang paling tepat adalah D. Wawasan Nusantara. Pada pelaksanaannya, Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghormati kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Indonesia memiliki batas-batas kewilayahan negara, baik itu wilayah laut, darat, dan udara. Pembatasan negara merupakan fungsi Wawasan Nusantara, yaitu A. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, B. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan, C. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan, D. Wawasan Nusantara sebagai wawasan perekonomian, E. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Jawaban yang paling tepat adalah E. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Dibuatnya peraturan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD merupakan implementasi wawasan Nusantara pada bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Pertahanan, E. Politik. Jawaban yang paling tepat adalah E. Politik. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, banyak peraturan daerah yang diterbitkan di masing-masing daerah yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Oke, itu dia soal nomor 20. Kita lanjut soal nomor 21. Pengeluaran negara yang menggunakan anggaran belanja negara untuk membiayai sekolah gratis merupakan salah satu contoh penerapan kebijakan A. Regulatif, B. Redistributif, C. Distributif, D. Konstituen, E. Regional. Jawaban yang paling tepat adalah C. Distributif. Kebijakan distributif adalah kebijakan yang bersifat membagikan sesuatu kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah biaya sekolah gratis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Indonesia adalah negara yang di dalamnya terdapat 5 agama yang dianut oleh warga negaranya. Hubungan agama dengan negara yaitu A. Indonesia berdasarkan dengan hukum agama tertentu, B. Indonesia memperhatikan kehidupan agama, C. Indonesia tidak mengakui adanya agama,
D. Indonesia menolak agama yang akan masuk. E. Kehidupan bernegara Indonesia menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Indonesia memperhatikan kehidupan agama. Setiap warga negara dijamin kebebasannya untuk memilih salah satu agama yang ada dan diakui oleh pemerintah. Pemilihan agama yang hendaknya dianut merupakan hak setiap orang dan negara dilarang melakukan pemaksaan. Hal ini diatur pada pasal 29 UUD 1945 dan Pancasila sila ke-1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok orang merupakan penyimpangan dari Pancasila sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Kedua. Adanya perlindungan HAM merupakan perwujudan nyata dari Pancasila kedua. Pada sila kedua ini dijelaskan bahwa manusia berhak mendapatkan keadilan dan perlakuan yang beradab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Yang bukan termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah A. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. B. Menggunakan akal sehat dalam memberikan usul dan keputusan. C. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. D. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan maupun orang lain. E. Pengambilan keputusan berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Pengambilan keputusan berdasarkan dengan penetapan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Pembahasan sila keempat mengajarkan kita untuk selalu bermusyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dalam bermusyawarah juga harus mengutamakan kepentingan bersama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948, Pancasila akan diganti dengan ideologi A. Liberalis, B. Komunis, C. Demokrasi, D. Fasis, E. Sosialis. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Komunis. Pembahasan PKI adalah organisasi yang berideologi komunis, sehingga mereka hendak mengganti Pancasila dengan komunis karena dianggap tidak sesuai dengan mereka. Kita lanjut ke soal nomor 26. Burung Garuda sebagai lambang Indonesia mengandung banyak makna. Garis melintang yang ada pada perisai burung Garuda bermakna A. Tiada bermakna. B. Adanya pembatasan antara negara mendapatkan fasilitas kesehatan dengan warga negaranya. C. Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. D. Indonesia adalah negara yang kuat dan kokoh. E. Indonesia negara yang percaya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Garis melintang pada perisai bermakna bahwa Indonesia dilintasi garis khatulistiwa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Pelaksanaan Pancasila mengalami banyak penyimpangan pada masa Orde Lama. Salah satu penyimpangan yaitu A. Oposisi ditiadakan, B. Presiden seumur hidup, C. Merebaknya kasus korupsi, D. Terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat, E. Terjadinya banyak rekayasa di segala bidang sehingga menguntungkan penguasa. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Presiden seumur hidup. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa kekuasaan presiden seumur hidup. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Bukan hanya pada Orde Lama, Pancasila mengalami penyimpangan, tetapi juga pada masa Orde Baru. Penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru yaitu A. Fungsi lembaga perwakilan rakyat diperlemah, B. Ideologi Nasakom, C. Pembubaran partai politik, D. Konfrontasi Indonesia-Malaysia, E. Presiden seumur hidup.
Jawaban yang paling tepat adalah A. Fungsi lembaga perwakilan rakyat diperlemah. Pada masa Orde Baru, banyak penyimpangan yang terjadi. Beberapa di antaranya adalah fungsi lembaga perwakilan rakyat diperlemah dan lembaga peradilan digunakan untuk alat pembenaran penguasa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Sikap pengorbanan untuk bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan individu maupun golongan, merupakan pengalaman Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawaban yang paling tepat adalah C ketiga. Dengan adanya persatuan, maka pengorbanan yang dilakukan untuk bangsa tidak akan terasa berat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 30, soal terakhir pada video ini. Perekonomian yang diberlakukan di Indonesia disusun berdasarkan atas asas A. Kegotong royongan, B. Kekeluargaan, C. Kerjasama, D. Kemakmuran bersama, E. Kerakyatan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kekeluargaan. Berdasarkan UUD 1945, Pasal 33 ayat 1, perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini. Silahkan komen skor teman-teman di kolom komentar video ini supaya kita sama-sama tahu berapa skor yang didapatkan oleh teman-teman semua. Oke, tetap semangat dalam belajar. Semoga di tahun ini, tahun 2021 ini, teman-teman semua lulus seleksi tes CPNS. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.